Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu biasa pekan ke-18, 31 Juli 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Katedral Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini saya beri judul Menjadi Kaya di Hadapan Allah. Kita baru saja mendengar bacaan Injil yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Santo Lukas menulis tentang Yesus yang mengajar banyak orang tentang kehidupan yang baik bagi orang-orang Kristen. Yesus memberikan kepada mereka ajaran mengenai harta warisan yang ada pada setiap orang. Salah seorang yang berada di dekat Yesus bertanya kepadanya mengenai harta yang harus dibagi-bagikan kepada sesama saudara. Namun Yesus mengatakan juga bahwa Dia bukanlah hakim yang bisa menjadi penengah bagi harta kekayaan manusia. Juga dalam kisah selanjutnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang perihal harta kekayaan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang kita perbuat di dunia ini jika kita memiliki harta yang berlimpah? Apakah semuanya itu kelak akan menjadi jaminan untuk keselamatan kita
ketika kita beralih dari dunia ini. Dalam perumpamaan itu, Yesus mengisahkan bagaimana seorang kaya memperlakukan harta kekayaan yang dia miliki. Dia akan merombak lumbung-lumbung padinya menjadi lebih besar dari yang pertama, karena lumbung pertama yang telah dia bangun itu ukurannya kecil, dan dia juga akan menyimpan segala gandumnya yang berlimpah itu di dalamnya. Segala hasil panennya itu akan disimpannya dengan rapih dan akan bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Selanjutnya, orang kaya itu berkata kepada jiwanya bahwa dia akan menikmati semua harta kekayaan yang ada padanya. Dia akan beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Intinya, dia bisa memuaskan segala kebutuhannya. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, yang Tuhan butuhkan dari usaha kita selama masih bersiara di dunia ini adalah mengumpulkan harta-harta surgawi dengan pekerjaan yang baik. Tindakan cinta kasih yang kita lakukan di dunia inilah yang akan menjadi harta terbaik bagi hidup kita bersama Allah. Dengan berbuat baik terhadap sesama, misalnya dengan memberikan apa yang menjadi kelebihan kita dan membagi-bagikan apa yang kita miliki, itulah harta yang kita tampung untuk hidup kita bersama Allah kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lumbung-lumbung yang kita miliki adalah kerajaan Allah. Kita mengumpulkan harta untuk kerajaan Allah, bukan untuk kekayaan dan kenyamanan duniawi. Allah akan melihat harta cinta yang kita kumpulkan di dunia ini. Allah tampaknya memiliki daftar panjang untuk mencatat semua yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita mengumpulkan sedikit demi sedikit harta surgawi, maka Allah akan mencatatnya. Demikian pula, kalau kita mengumpulkan harta duniawi dan tidak diberikan kepada sesama yang kurang mampu, Allah juga akan mencatatnya sebagai harta yang tidak berguna. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mengumpulkan harta cinta dan kasih kepada sesama, maka kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Allah mau agar kita menjadi kaya di hadapannya dalam harta cinta dan kasih. Materi duniawi bukanlah yang menjadi jaminan kita di dunia ini. Kalau kita mengumpulkan harta, sebaiknya kita berikan seperlunya kepada yang membutuhkan. Yang kita lakukan adalah amal cinta yang kemudian akan dihitung oleh Allah sebagai pemenuhan lumbung-lumbung kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama ini menjadi inspirasi bagi setiap kita, agar harta yang kita kumpulkan itu semuanya adalah harta surgawi yang membuat kita menjadi kaya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Semoga terang Roh Kudus membantu kita. Amin.